Berarti kita urut sekarang Bang Zulfan. Silakan Bang Zulfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya saat diundang itu ada WA datang, saya lagi jalan kaki di Irak. Iya, tadi cerita Bang Fahri. Di panas terik. Bang Zulfan. Iya, lagi di Jadi Irak. saya bilang, oke, saya bisa karena saya lihat nih biasa kalau anak muda yang ngundang kita langsung siap. Senang, makanya bersama anak muda. Ya pasti ada sesuatu yang baru. Tapi waktu itu saya nggak tahu judulnya apa, siapa yang narasumbernya, ya kan, pesertanya di mana. Kalau masa orde baru kita kalau nggak jelas gitu khawatir nih, tahu-tahu di tempat Intel kita pertemuan kan. Nah kalau di sini kan sekarang kita bebas ya. Hanya terakhir saya dapat WA bahwa kita ingin bicara tentang kepemimpinan. Saya kira ada beberapa orang tanya kepada saya, kenapa sih masih serius bicara soal capres-capres ini? Mereka bilang, nggak ada yang seret kita nih, nggak ada yang cocok nih. Lalu saya bilang memang kalau dari segi leadership nggak ada yang pantas. Ya kan? Yang pantas ini kan pejabat, bukan pemimpin. Presiden ya pejabat presiden. Beda kan, kalau Soekarno presiden ya leader, dia pemimpin, gitulah. Atau kita bicara Ho Chi Minh, dia leader, dia pemimpin. Nah, bahkan Jinping juga begitulah. Bahkan kalau ada beberapa presiden Amerika bukan hanya sebagai pejabat, tapi mereka juga leader, gitu loh. Ada sesuatu perubahan gagasan yang luar biasa yang mereka lahirkan. Kalau pejabat kan itu normatif, jalan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada terobosan yang luar biasa yang dilakukan. Jadi apakah Pak Jokowi pemimpin? Ya bukan, dia presiden. Ya kan? Karena nasib aja dia menang dibeli rakyat. Kemudian bagaimana Anies, lalu Ganjar, Prabowo, ya sama juga. Ini pejabat juga latar belakangnya, bukan pemimpin. Jadi kalau kita mengharapkan ada perubahan-perubahan dahsyat dari orang-orang ini, walaupun pakai istilah, apalagi pakai tagline perubahan, apa yang mau dirubah? Dia sendiri nggak ngerti tentang apa yang mau dirubah. Nah jadi gitu. Tetapi saya objektif aja, objektif nih ya. Kalau daripada tidak, dari ketiga ini saya bilang yang masih lumayan ada kepemimpinan sedikit ya Prabowo. Itu terus saja. Iya kan? Kenapa? Kenapa? Dari segi pengalamannya, ya pontang-panting dia ini kan. Kalau kita tanya Anies pontang-pantingnya di mana, ya nggak ada, ya kan? Nggak ada. Dia MI, misalnya dia aktivis HMI, nggak ada dia dipanggil Laksus, masuk penjara, keluar masuk, nggak ada, ikut aja. Ya Ganjar juga nggak ada, anggota DPR, ya kan? Nomor 1 di Jawa Barat misalnya, di Jawa Tengah. Kalau istilah kita dulu pada masa Orde Baru, kalau nomor 1 itu jangankan orang, sendal aja jadi, ya. Nah, jadi agak kurang gitu. Ini kita bicara fair aja, bukan soal saya dukung Prabowo atau siapa, nggak ada urusan ini. Tetapi kalau kita bicara Prabowo, di militer pasti pontang-panting, pangkatnya mayor nggak naik-naik, ditekan terus sama Benny Murdani. Kan kita lihat, baru Prabowo itu bisa tembus menjadi kolonel bajai bintang 1 ketika Faisal Tanjung menjadi Panglima TNI. Lanjut ke Kopassus dan Pangkostrat. Habis itu dihambat lagi, malah katanya dipecat dari TNI. Nasib sial aja Prabowo itu terlambat ketika 98 itu. Kalau dia yang lebih dulu ketemu sama Soeharto di Cendana, dia yang menceritakan tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada 98 itu, Wiranto yang dipecat. Ya. Tetapi karena Wiranto pulang dari Malang habis melantik divisi dan komisi Kostrat, ini kan aneh juga ini. Masa Panglima TNI melantik
divisi Kostrad di Malang. Dia langsung habis itu keliling Jakarta sebentar, langsung ke Cendana. Di Cendana waktu Prabowo mau masuk nggak bisa karena ada Wiranto di dalam. Begitu Wiranto keluar, Prabowo udah nggak diizinkan lagi ketemu Soeharto. Artinya ada laporan-laporan yang memang mendiskreditkan Prabowo di situ. Sialnya itu aja, lambat dia datangnya. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan itu tadi, menurut saya terlalu jauh lah kita bandingkan ini yang ada sekarang dengan Bung Karno, dengan Syahrir, ya, gitu, dengan Tan Malaka, terlalu jauh. Ya, mereka ini udahlah bikin trotoar yang bagus saja udah cocok itu. Gak usah terlalu jauh mengharapkan perubahan-perubahan besar ya. Iya. Baik Bang Zulfan, Ya, terima terima kasih. kasih.